Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Allah Bapa dalam surga, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur buat kemurahan Tuhan. Kalau kami kembali mendapat kesempatan untuk menerima firman Tuhan. Dan kami mohon kasih karunia-Mu Tuhan, mengurapi kami sekalian, mulai dari hamba-Mu yang akan menyampaikan, karunia dengan roh hikmat dan kuasa, dan semua yang mendapat kesempatan mendengar, biar Roh-Mu mengurapi, baik setiap telinga-telinga, konsentrasi hati, supaya terbuka hati untuk menerima firman Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan, untuk kami bisa memegang firman Tuhan, untuk kami bisa melakukan firman Tuhan, biar Roh-Mu berkarya menuliskan firman Tuhan dalam roh hati kami. Biar kiranya Roh-Mu yang membukakan hati, pikiran, konsentrasi kami, sehingga kami diberkati oleh Tuhan melalui berkat firman yang akan kami terima. Kami persembahkan doa ini ke hadapan Allah Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat, kebesaran, kemuliaan, selanjutnya kita persembahkan bagi Dia saja, karena memang hanya Dialah Allah yang patut dipuji, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, dibesarkan. Dan kita akan mempersiapkan segenap hidup ini untuk menyambut firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Mazmur 107, Mazmur pasal 107 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Ya, ayat ini mengatakan supaya kita ini bersyukur kepada Tuhan, Tuhan yang baik, yang kasih setianya tidak berkesudahan. Dan ini harus diucapkan senantiasa oleh setiap kehidupan yang sudah ditebus oleh Tuhan dari kuasa yang menyesatkan. Dan kalau di sini dikatakan bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Dan itu harus diucapkan oleh setiap kehidupan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Ini bukan berarti umat ketebusan itu senantiasa mengalami hal-hal yang baik. Seringkali sebagai umat ketebusan Tuhan, memang bisa mengalami hal-hal yang tidak baik, yang kita tidak harapkan, yang kita tidak senangi. Tetapi kalau bersyukur senantiasa dengan mempercayai, mengakui, dengan mengucapkan bahwa Tuhan itu baik, karena memang Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang tetap baik. Tuhan tidak pernah memikirkan, merencanakan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Saya dalam merenungkan ayat ini, ya walaupun yang saya renungkan ini sepertinya tidak pas ya. Saya punya renungan begini, kalau orang itu mengenakan perhiasan emas, emas itu kan benda atau logam mulia. Kemudian orang itu mengalami keadaan yang tidak baik. Mungkin pada kulitnya mengalami penyakit. Ya, pokoknya penyakit yang paling gampang terkena
panu begitu saja. Itu kan keadaan kulit yang tidak baik. Tetapi biarpun orang yang mengenakan perhiasan emas yang merupakan logam mulia, biarpun orang yang mengenakan itu kulitnya sedang mengalami keadaan yang tidak baik karena kena penyakit panu, itu bukan berarti perhiasan emas yang dikenakan itu juga menjadi panuan ya, menjadi terkena panu. Tidak, jadi emas itu ya tetap bagus, tetap indah. Nah, inilah renungan yang saya renungkan, bahwa Tuhan yang baik itu Tuhan tetap baik, sekalipun kita ini sebagai umat ketebusan Tuhan yang seringkali mengalami keadaan yang tidak baik. Dan di saat-saat kita ini menghadapi keadaan yang tidak baik, ya mungkin keadaan yang tidak baik itu berupa sakit, mungkin keadaan yang tidak baik itu bisa berupa permasalahan dalam nikah, dalam rumah tangga. Mungkin keadaan yang tidak baik itu menyangkut perekonomian, menyangkut pekerjaan, mengalami kegagalan. Tetapi kita harus tetap mengucapkan bahwa Tuhan itu tetap baik. Dan kalau kita ini sedang menghadapi keadaan yang tidak baik, dan kita ini tetap mengucapkan bahwa Tuhan itu baik, dengan meyakini bahwa Tuhan itu baik dan kasih setianya itu tidak berkesudahan, pasti kita akan merasakan kebaikan Tuhan yang dinyatakan bagi kehidupan kita. Kehidupan Tuhan yang memberikan pertolongan dari segala permasalahan yang kita hadapi. Kebaikan Tuhan yang memberikan kesembuhan dari penyakit. Kebaikan Tuhan yang bisa memberi kemenangan dari pergumulan yang kita hadapi. Kebaikan Tuhan yang memberkati pekerjaan kita, memberkati perekonomian kita. Ya, itu sebabnya kita harus mengucapkan ucapan yang baik. Dan ucapan yang baik, kalau kita perhatikan di sini, yaitu berupa ucapan syukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Ya, jadi ucapan syukur yang kita sampaikan, perbuatan baik atau perkataan baik, ucapan yang baik yang harus kita sampaikan, itulah berupa ucapan syukur. Ini sangat penting bagi kehidupan kita, sebab kalau kita ini mengucap syukur senantiasa, kita ini melakukan apa yang diperkenan oleh Tuhan. Kita akan baca dalam surat 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. Surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini anjuran firman Tuhan melalui Rasul Paul kepada jemaat Tesalonika. Ya, tentunya ini juga anjuran yang berlaku bagi kita, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Ya, memang syukur kita kepada Tuhan itu yang terutama harus berupa ucapan.
ucapan syukur. Ucapan syukur itu bisa juga kita wujudkan dalam bentuk nyanyian pujian syukur. Ucapan syukur itu bisa kita laksanakan dalam bentuk doa syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur kepada Tuhan itu bisa juga diwujudkan dengan menyampaikan persembahan syukur kepada Tuhan. Tapi di sini penekanannya ucapan syukur ya itu berupa ucapan, berupa perkataan, dan ditekankan dalam segala hal. Nah ini menunjukkan ya bahwa dalam perjalanan hidup kita ini menghadapi banyak hal. Ada hal yang baik, ada hal yang tidak baik, ada hal yang menyenangkan, ada hal yang menyusahkan, ada hal yang kita ini bisa mengalami ketenangan, kedamaian, tetapi ada kalanya kita ini menghadapi hal kegelisahan, kegentaran, ketakutan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita ini melakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan di sini mengajarkan mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi di saat-saat kita ini sedang menghadapi pengalaman hidup yang tidak baik, pengalaman hidup yang tidak menyenangkan, kita ini harus tetap mengucapkan syukur kepada Tuhan. Bahasanya Tuhan itu baik dan kasih setianya tidak berkesudahan. Sebab kalau kita ini menghadapi perjalanan hidup, pengalaman hidup yang tidak menyenangkan, yang tidak baik, bukan berarti Tuhan yang kita puji itu ikut mengalami yang tidak baik. Ya memang Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus, sudah mengalami banyak hal yang tidak baik. Berupa penderitaan, berupa penganiayaan, berupa ditolak, berupa dikata-katai sebagai orang yang kerasukan setan, dan banyak hal yang tidak baik yang Tuhan telah lewati. Itu bukan karena Tuhan itu tidak baik, tetapi kalau itu semua Tuhan rela hadapi, Tuhan itu rela menanggungnya, karena Tuhan itu mau menanggung keadaan yang tidak baik yang menimpa kehidupan kita, agar kita ini bisa mengalami kebaikan Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan itu mengalami keadaan yang tidak baik, itu bukan karena Tuhan itu tidak baik, tetapi Tuhan itu tetap baik. Keadaan yang tidak baik, ya yang sampai puncaknya, itulah tergantung di kayu salib, karena Tuhan yang baik itu mau menanggung keadaan yang tidak baik yang bisa menimpa kehidupan kita, supaya kita ini bisa menerima yang baik yang Tuhan sudah sediakan melalui pengorbanan Tuhan. Nah kalau di ayat ini mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, ya tentunya di saat-saat kita ini sedang menghadapi pengalaman hidup, perjalanan hidup yang tidak baik, ya kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap mengucapkan bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya tidak berkesudahan. Ini perlu sekali kita pahami.
Sebab seringkali, saya tidak mengatakan orang luar, seringkali umat Tuhan sendiri karena lupa bahwa Tuhan itu baik dan kasih setianya tidak berkesudahan, seringkali di saat-saat menghadapi pengalaman yang dirasa tidak baik, tidak tetap bersyukur kepada Tuhan, tetapi bersungut. Nah, itu yang Tuhan tidak kehendaki. Itu yang bukan maunya Tuhan. Dan ini sudah banyak terjadi, dilakukan oleh umat Tuhan, oleh umat Israel, di mana kalau Tuhan itu menghendaki umat Israel keluar dari Mesir, karena Tuhan itu mau menggenapi rencananya yang sudah dinyatakan kepada Abraham, bahwa keturunan Abraham itu nanti akan mewarisi tanah perjanjian. Tetapi sebelum mencapai tanah perjanjian, tanah yang baik itu, mereka dalam perjalanan seringkali bersungut karena menghadapi kenyataan hidup yang tidak menyenangkan. Karena hal yang baik itu belum tiba saatnya Tuhan nyatakan. Sementara dalam perjalanan itu menghadapi yang tidak baik, mereka hadapi dengan bersungut-sungut. Dan tentunya itu tidak akan membawa pada kehidupan yang baik, tetapi akan membawa kehidupan yang betul-betul menjadi tidak baik. Dan dari sekitar 600.000 orang yang keluar dari Mesir, yang dihitung umurnya 20 tahun ke atas, nyatanya yang tetap mengakui bahwa Tuhan itu baik, walaupun melewati keadaan yang tidak baik, itulah cuma Yosua dan Kaleb. Sehingga dari generasi yang pertama keluar dari Mesir itu hanya 2 orang ini yang bisa mewarisi tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Dan janji Tuhan kepada Abraham itu tidak mungkin berubah. Tuhan itu berkuasa menggenapkan apa yang telah Dia janjikan. Nah, itu sebabnya ayat ini mengingatkan kehidupan kita, supaya kehidupan kita ini jangan terperdaya oleh tipu muslihat iblis yang bisa menggunakan mulut ini untuk mengucapkan hal-hal yang tidak dikehendaki Allah, hal-hal yang tidak diperkenan oleh Allah. Karena kalau Tuhan menciptakan kehidupan kita, manusia, itu dilengkapi dengan mulut untuk bisa mengucapkan perkataan yang baik. Itu ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan untuk kita ini bisa menikmati perkara yang baik yang Tuhan sediakan, juga melalui ucapan bibir mulut kita. Ya, karena ada juga firman Tuhan dalam kitab Amsal mengatakan, orang itu akan memetik buah dari ucapan bibir mulutnya. Siapa suka menggemakannya, dia itu akan menikmati
hasilnya. Dan Tuhan itu sebetulnya menghendaki kita ini menikmati hasil yang baik, buah yang baik dari ucapan bibir mulut kita. Sebab ucapan itu juga dikatakan merupakan buah. Dalam surat Ibrani pasal 13 di sana dikatakan, hendaklah kita senantiasa mempersembahkan ucapan syukur, karena itu merupakan buah bibir ucapan dari mulut kita. Ya, supaya kehidupan kita senantiasa bisa mengalami apa yang baik yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal, ini menunjukkan kehidupan rohani yang semakin bertumbuh. Kita akan baca surat Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, di ayat ini ada beberapa penekanan. Hendaklah, ini anjuran, harapan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, kalau kehidupan itu semakin berakar di dalam Dia, di dalam Tuhan, dan kehidupan itu dibangun di dalam Dia, dan semakin bertambah teguh di dalam iman yang diajarkan, itu bisa menyebabkan dari hati kita ini melimpah dengan ucapan syukur. Kalau dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia, ya memang kehidupan kita di pemandangan Tuhan itu bisa dikatakan bagaikan tanaman. Bisa digambarkan bagaikan tanaman anggur, bisa digambarkan bagaikan tanaman arah, dan macam-macam tanaman yang lain-lain. Dan kalau juga dikatakan dan dibangun di atas Dia, karena kehidupan kita ini di pemandangan Tuhan juga digambarkan bagaikan bangunan. Firman Tuhan mengatakan, karena kamu telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar, dan tubuhmu itu bukan milikmu sendiri, tetapi tubuhmu itu adalah rumah Allah sebagai tempat kediaman Roh Kudus. Ya, jadi kehidupan kita ini bagaikan bangunan rumah Allah yang dibangun menjadi tempat
kediaman Roh Kudus. Dan kita meyakini bahwa Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita itu kuasanya dahsyat, kuasanya lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia, kuasanya lebih besar dari kesulitan-kesulitan, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Karena Roh Kudus itu juga dikatakan roh kebangkitan. Kalau Roh Kudus yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, itu juga ada di dalam kehidupan kita. Maka Roh Kudus, roh kebangkitan itu juga mau menyatakan kuasa yang membangkitkan kehidupan kita dari segala tanda kematian yang berupa penderitaan-penderitaan, yang merupakan kesengsaraan-kesengsaraan, yang merupakan pergumulan-pergumulan hidup, yang merupakan tantangan hidup. Ya, dan pada ayat ini dikatakan kalau kehidupan kita ini berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, ya berarti ini merupakan tanaman atau bangunan yang bertumbuh, merupakan bangunan atau tanaman yang berkembang. Sebab pertumbuhan tanaman itu memang ditentukan oleh akar, melalui akar. Akar itu semakin baik, pertumbuhannya semakin kuat, itu juga akan menentukan pertumbuhan tanaman itu seterusnya. Ya, dan sebagai tanda bahwa kehidupan kita, umat ketebusan Tuhan, semakin berakar di dalam Dia, semakin dibangun di dalam Dia, semakin teguh dalam iman, yaitu dibuktikan dengan hati ini melimpah dengan syukur. Ya, kalau kehidupan rohaninya tidak bertumbuh, ya bagaikan tanaman yang stuck, ya, yang berhenti pertumbuhannya, bagaikan bangunan yang tidak terus dibangun, dan imannya itu tidak semakin bertambah teguh, ya maka kehidupan orang Kristen itu seringkali hatinya tidak melimpah dengan syukur. Seringkali di dalam menghadapi permasalahan hidup, di dalam menghadapi pergumulan hidup ini, tidak disikapi dengan hati yang bersyukur, tetapi dengan hati yang bersungut-sungut, dengan hati yang penuh dengan perbantahan, dengan hati yang penuh dengan kemarahan. Bisa marah kepada sesama, umpamanya dalam jemaat, menyalahkan satu dengan yang lain, bisa marah kepada hamba Tuhan, bisa marah, yang lebih gawat lagi kalau marah kepada Tuhan, menganggap bahwa Tuhan itu tidak baik karena hidupnya mengalami keadaan yang tidak baik. Itu sebagai bukti, sebagai tanda bahwa kehidupan rohaninya itu tidak bertumbuh, menjadi bagaikan tanaman yang tidak berakar,
menjadi bagaikan bangunan yang tidak dibangun terus. Mungkin fondasi memang sudah dibangun. Dan menjadi tanda bahwa kehidupan itu imannya tidak semakin bertambah teguh. Dan kalau bangunan itu macet ya, yang dalam Injil Lukas dikatakan bagaikan bangunan yang cuma berhasil dibangun fondasi, itu akan menjadi ejaan, itu akan menjadi oloan. Walaupun fondasinya itu kuat, memang fondasi yang harus ditanam itulah Kristus sebagai batu penjuru. Sudah, tetapi kehidupan rohaninya itu tidak bertumbuh. Dan sebagai bukti bahwa imannya itu tidak bertambah teguh. Dan itu kalau juga dilakukan dengan penuh omelan, penuh persungutan, firman Tuhan dalam surat Yakobus mengatakan, jangan kamu bersungut-sungut, karena hakim sudah ada di depan pintu. Jadi kehidupan yang hatinya tidak melimpah dengan syukur, itu sebenarnya akan diperhadapkan pada penghakiman. Dan kalau memang itu terjadi, ya biarlah melalui firman Tuhan ini menjadi koreksi, itu sebagai bukti bahwa kehidupannya itu bagaikan tanaman yang tidak semakin berakar, sebagai bukti bagaikan bangunan yang tidak berlanjut untuk diteruskan, dan membuktikan bahwa imannya tidak teguh. Tetapi kalau Tuhan melalui firman-Nya mengoreksi, dan kalau kita ini menyadari dan kita merindukan mengalami perbaikan, supaya kita ini menjadi bagaikan tanaman yang semakin berakar, menjadi bagaikan bangunan yang semakin dibangun menuju pada kesempurnaannya, dan kita merindukan iman kita itu semakin bertambah teguh. Pasti Tuhan menolong kehidupan kita. Ya Tuhan, biar melalui firman Tuhan ini dikerjakan oleh Roh Kudus, berkarya dalam setiap kehidupan kita yang mendapat kesempatan untuk mendengar. Kita akan berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Syukur, terima kasih, selayaknya kami persembahkan ke depan hadirat Allah Bapa dalam surga. Engkau Allah yang baik, yang kasih setia Tuhan, tidak berkesudahan. Dan firman-Mu mengajarkan, mengingatkan bagi kami pada kesempatan ini untuk kami bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Ya, bahkan di saat-saat kami sedang mengalami keadaan yang tidak baik, supaya kami tetap bersyukur dengan mengakui bahwa Tuhan itu baik, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Yang pasti Tuhan akan menyatakan kebaikan, dan Tuhan akan menyatakan kasih setia bagi kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami terjebak, terperdaya, hati kami tidak melimpah dengan syukur di saat-saat menghadapi yang tidak kami inginkan. Kami tidak tetap bersyukur, kami bersungut, ampuni kami. Dan firman-Mu yang kami dengar pada siang hari ini menyatakan, kalau itu terjadi merupakan koreksi bagi kami. Kalau kami merindukan untuk kami bisa menjadi bagaikan tanaman yang semakin berakar, menjadi bagaikan bangunan yang semakin dibangun seterusnya, dan kehidupan kami ini merindukan semakin teguh di dalam iman. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik, yang kasih setiamu tidak berkesudahan, Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, terima kasih.
kami sudah persembahkan doa syukur terima kasih ke hadapan Allah Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, selamat siang, Tuhan berkati.